kalau kita setuju, bersepakat, maka bangsa ini adalah hasil kesepakatan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, Pak. Yang mendirikan bangsa ini, Pak. Masyarakat yang disebut masyarakat adat. Di BPU PKI atau jauh sebelumnya, 1928, Sumpah Pemuda, itu juga Persatuan Kesepakatan Komunitas Masyarakat Adat yang berasal dari berbagai suku bangsa di seluruh Indonesia. Mereka adalah perwakilan masyarakat adat. Pernyataan Kemerdekaan 1945, Badan Usaha Persiapan BPU PKI juga adalah perwakilan masyarakat adat. Mereka yang dirikan. Nah, pertanyaannya, apakah sampai lebih dari hampir 80 tahun Indonesia merdeka ini, mereka yang pernah dirikan ini sudah diberi tempat khusus atau sudah diakui oleh negara atau tidak? Karena sejauh yang saya tahu, namanya Bhinneka Tunggal Ika itu, Pak. Bhinneka Tunggal Ika itu salah satu komunitasnya adalah masyarakat adat. Makanya dia disebut Bhinneka Tunggal Ika. Dalam bayangan imajinasi pendiri bangsa, Bhinneka Tunggal Ika itu dikonstruksi dari apa yang oleh Van Vollenhoven sebut 17 masyarakat adat Nusantara. Karena imajinasi itulah mereka rumuskan yang namanya, oh berarti bangsa kita ini kumpulan dari 17 masyarakat Nusantara. Tapi sekarang sampai hari ini ada nggak undang-undang masyarakat adat? Pertanyaan saya, ada nggak kelompok yang pernah mendirikan bangsa ini diakui oleh negara Republik Indonesia? Ya. Itu problem paling utama, Pak. Oleh karena itu, anggota DPR periode hari ini, saya acungi jempol. Bila perlu 10 jari, Pak. Mari kita tepuk tangan sekali lagi. Kalau Bapak bisa benar-benar menghadirkan undang-undang ini, Bapak akan dikenang dalam sejarah, Pak. Yang doakan Bapak Ibu sekalian, ya Badan Legislatif dan DPR RI sekarang ini adalah seluruh komunitas masyarakat Indonesia yang ada di se-Nusantara ini, Pak. Jadi saya benar-benar apresiasi. Saya ingin sampaikan 12 menit ya, sekarang sudah 2 menit, tinggal 10 menit, Pak. Ya. Jadi saya gambarkan dulu ya, pemerintah Indonesia saat ini sedang dalam proses merumuskan rancangan undang-undang tentang masyarakat adat ya. Meskipun pengakuan terhadap masyarakat adat telah ditegaskan pada tingkat konstitusi, kerangka hukum yang ada masih terfragmentasi dan tidak sinkron ya. Perbedaan istilah, definisi, prosedur, kelembagaan, keluaran kebijakan menimbulkan inkonsistensi dan kesenjangan. Ya. Regulasi yang berlaku seringkali lebih menekankan pada proses politik dibandingkan langkah-langkah administratif, sehingga mekanisme pengakuan menjadi berjenjang dan panjang. Dimulai dari pemerintah daerah hingga kementerian lembaga. Padahal yang saat ini mendesak adalah sistem yang koheren untuk pendaftaran dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Ya. Ini oleh karena itulah yang melandasi kenapa ketika komunitas masyarakat adat meminta Kementerian HAM untuk ikut mendorong, memfasilitasi, menyiapkan berbagai bahan, maka kami sebagai kementerian yang diberikan amanat, pasal 28 ayat 4, pasal 28 huruf J, Undang-Undang 39, kemudian Perpres 156 yang berikan kewenangan kepada Kementerian HAM,
setiap tahun pusat dan daerah memproduksi berbagai peraturan perundang-undang berpotensi bertentangan dengan prinsip HAM, kami harus berdasarkan amanat Perpres dan berbagai peraturan yang memerintahkan Kementerian HAM, maka mau tidak mau kami harus menampung dan menerima. Oleh karena itulah, selaras dengan pandangan itu, kami terima kasih karena DPR mengundang kami. Dan DPR mengundang kami adalah lembaga yang paling tepat untuk menyampaikan dan menyuarakan apa yang dialami oleh masyarakat adat. Sebagai bahan kami sudah sampaikan draft. Jadi saya tidak terlalu penting menjelaskan draft karena draftnya saya sudah sampaikan kepada pimpinan Badan Legislatif. Boleh baca draft yang agak komprehensif dan lengkap. Tapi secara singkatnya begini, ya. Secara singkatnya masyarakat Indonesia itu terdiri dari ada 3 kelompok. Satu itu adalah paguyuban, satu itu patembayan. Paguyuban itu guyub berasal dari satu etnotipus yang sama, pertalian darah yang sama. Paguyuban atau guyub. Yang disebut oleh Ferdinand Tonies. Jadi kelompok yang satu darah kayak seperti orang Bali itu adalah paguyuban. Orang Jawa itu paguyuban. Ya, orang Batak paguyuban. Orang Papua itu paguyuban. Itu disebut oleh Ferdinand Tonies adalah Gemeenschap. Pertalian darah yang sama. Jadi bangsa Indonesia ini, mereka ini ada. Mereka juga adalah masyarakat adat. Tapi ada juga kelompok masyarakat adat yang lain yang oleh Ferdinand Tonies, itu adalah patembayan, Gesellschaft. Yaitu komunitas sosial yang didirikan karena ada kepentingan yang sama. Ini juga faktanya ada. Jadi berbagai, meskipun mereka, contoh di Kalimantan Timur, kelompok masyarakat Pulau Jawa di Kalimantan Timur, itu adalah patembayan. Komunitas masyarakat Papua di Jakarta itu patembayan. Karena Papua terdiri dari 250. Atau komunitas masyarakat Sumatera Utara di Jakarta. Kan Sumatera Utara ada Daily, ada Batak Toba, Batak Karo. Tapi ketika di Jakarta mereka membentuk satu komunitas namanya Sumatera Utara. Itu yang disebut patembayan oleh Ferdinand Tonies. Ya, atau disebut gitu Gesellschaft namanya. Tapi dari kedua masyarakat yang ada di Nusantara ini, ada lagi satu komunitas namanya terbayang. Imaginate communities. Jadi imaginate communities. Mereka ini, komunitas terbayang ini, adalah mereka yang disebut asal-usulnya kita tidak bisa tahu, berasal dari mana juga kita tidak bisa tahu, tidak tergambar, tapi mereka juga mengatakan diri sebagai komunitas masyarakat adat. Contoh Cibeng, Cina Benteng. Kalau Cina Benteng ini, mereka ini dari asal usul nenek moyangnya di mana? Tapi mereka adalah pemilik tanah di lokasi yang dia huni. Mereka adalah tuan tanah di lokasi yang mereka huni. Itu namanya komunitas terbayang. Atau oleh karena itulah, kalau yang mau ingin menampung dalam undang-undang ini adalah apakah paguyuban, guyub, apakah patembayan atau komunitas terbayang. Ini harus menjadi pandangan untuk merumuskan, menampung ruang lingkup yang disebut masyarakat adat tersebut. Ya, saya pikir ini gambaran ini saya harus sampaikan karena nanti ujung-ujungnya saya sudah pelajari. Saya pernah nangani 2013 di NTT Pak, di Manggarai, namanya Lante, Robek, Sirise, Satarteu, daerah-daerah di Manggarai.
gara-gara tambang mangan. Di sana itu ada namanya istilahnya gendang one lingkopea, masyarakat adat. Ketika saya datang ke satu kawasan yang ada lokasi tambang mangan, tiba-tiba tempat huniannya nggak ada, tapi masyarakat adatnya ada. Saya bilang, kamu kampungnya di mana? Ya, kami orang asli sini, Pak. Saya tetua adatnya. Setelah saya punya usut, Pak, masyarakat adat itu dibentuk oleh bupati, Pak. Karang-karang, Pak. Ini yang saya bilang. Maka sebutan siapa itu masyarakat adat itu harus tahu, Pak. Jangan sampai kelompok terbayang itu juga disebut masyarakat adat. Atau kelompok paguyuban atau geselskap itu disebut masyarakat adat. Atau yang kalau paguyuban atau gemenskap udah pasti masyarakat adat. Tapi patembayan atau geselskap dengan kelompok yang terbayang itu belum tentu disebut masyarakat adat. Tapi ketika negara intervensi dan menjustifikasi legalisasi mereka sebagai kelompok masyarakat adat, maka di situ akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya pikir ini gambaran pertama yang saya perlu sampaikan. Kemudian selanjutnya inti saja ya. Atau tergantung pertanyaan. Ya, silakan Pak, silakan. Oke. Jadi dari sisi definisi masyarakat adat adalah sekelompok orang yang sebagian atau seluruhnya memiliki identitas budaya yang sama, hidup secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu, berdasarkan ikatan asal usul, leluhur, dan atau kesamaan tempat tinggal, memiliki hubungan yang kuat dengan wilayah adat, dan memiliki sistem nilai yang menentukan peranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Masyarakat adat terdiri dari masyarakat hukum adat dan masyarakat adat tradisional. Itu usulan kami, pasal 1 angka 1 draft RUU Masyarakat Adat. Jadi kami lebih menekankan bahwa masyarakat adat terdiri sebutan, lebih menyampaikan supaya undang-undang ini seharusnya adalah undang-undang masyarakat adat, di mana di dalamnya terdiri dari masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional. Kemudian pasti ada pertanyaan. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu disebut masyarakat hukum adat. Ya, ini ada historisnya, Pak. Penyusunan Undang-Undang Dasar 45 yang tadi secara sosial, kenapa bangsa ini diinspirasi oleh Van Vollenhoven pada saat itu. Istilah masyarakat hukum adat yang dimunculkan dalam Undang-Undang Dasar 45 juga dipengaruhi oleh Van Vollenhoven, Pak. Jadi Bapak, kita jangan salah, Pak. Pada saat itu Undang-Undang Belanda itu mendominasi kita. Sehingga rumusan Undang-Undang Dasar 45 itu dipengaruhi oleh ilmuwan-ilmuwan Belanda. Nah, kemudian oleh karena itu, tapi fakta hari ini, kita sudah umur hampir 80 tahun. Ya. Karena itu kami mengusulkan undang-undang ini adalah sebaiknya undang-undang masyarakat adat. Kemudian permasalahan sosial dan hukum. Permasalahan sosial, tidak adanya perlindungan hukum yang efektif. Yang pertama dulu, sebelum ini saya tambahkan lagi bahwa tidak ada pengakuan yang efektif. Jangankan kita bicara efektif, Pak. Pengakuan aja nggak ada. Sampai 80 tahun yang tadi saya pertama pengantar saya sampaikan. Umur 80 tahun Republik Indonesia, pengakuan terhadap masyarakat adat sangat minim. Saya membaca tadi media sosial, ada di yang nyusun naskah proklamasi itu siapa? Sayuti Melik ya. Cucunya Pak menderita di Bekasi Pak. Hari ini.
Sama juga Pak, masyarakat adat yang ikut andil Sumpah Pemuda dan 1945 hari ini juga menderita Pak. Karena negara belum pernah mengakui mereka. Itu. Untuk itulah DPR sekarang sudah serius. Mohon agar diseriuskan undang-undang ini. Dan harus jadi legasi. Bila perlu bapak-bapak anggota DPR yang hadir di sini. Badan legislatif. Dibikin monumen di seluruh Nusantara. Terutama monumen di masyarakat adat. Sebagai pahlawan. Sayuti Melik cucunya menderita. Masyarakat adat juga menderita hari ini. Apa bangsa apa yang tidak pernah bisa mengakui jasa-jasa dan kehormatan. Maaf Pak, saya menteri tapi saya nggak apa-apa. Saya tetap aktivis Pak. Yang gini. Nggak masalah Bos. Ya, Pak Prabowo juga suka dengan gaya saya. Egaliter kita. Jadi kita jangan pernah mengabaikan komunitas masyarakat adat. Ya, untuk itu, tapi ini saya sambil apresiasi bapak-bapak sekalian ya, Badan Legislatif ya. Maksudnya yang periode sekarang ini. Yang tadi saya meledak-ledak itu yang periode lama yang saya kritik. Ya. Cocok ya? Cocok ya? Dan ini kebetulan rekan saya semua nih anggota Badan Legislatif di Komisi 13 nih. Ya, itu yang pertama permasalahan sosial ya, tidak adanya perlindungan hukum yang efektif dan pengakuan. Yang kedua konflik akibat ketidakpastian hak, kemiskinan, marginalisasi dan kriminalisasi, keberagaman satuan sosial dalam masyarakat yang tidak dapat disederhanakan dalam kebijakan publik. Permasalahan hukum, regulasi sektoral dengan perbedaan nomenklatur dan pendekatan, pengakuan bersyarat yang bersifat membatasi dan menghambat perlindungan, prosedur pengakuan yang rumit, mahal, dan melibatkan. Jadi, Pak, semua undang-undang yang mengatur tentang tanah, air di bangsa ini, hutan di bangsa ini, Pak, mengkerangkan dan mengkerdilkan masyarakat adat. Kalau kita bicara tentang undang-undang kehutanan, Pak, hak-hak masyarakat adat di mana? Dikerdilkan. Kita bicara tentang undang-undang agraria nasional. Hak masyarakat adat diabaikan, Pak. Oleh karena itu berbagai undang-undang yang mengatur tentang sumber daya di Republik, utamanya dalam pengelolaan sumber daya kawasan di Republik ini adalah yang ikut memberi kontribusi besar dalam meniadakan masyarakat adat di Republik Indonesia. Oleh karena itu, tapi saya ada usulan mediocre Pak, agak sedikit tidak, supaya tidak salah Pak. Undang-undang masyarakat adat yang dirancang sekarang ini diusahakan supaya diteliti secara baik-baik terkait dengan undang-undang kehutanan. Supaya jangan sampai undang-undang kehutanan yang mengatur tentang aspek-aspek kelestarian dan perlindungan kehutanan, tata kelola kehutanan, tidak bertabrakan dengan masyarakat adat. Satu juga soal agraria. Tolong juga diteliti supaya tidak bertabrakan dengan masyarakat adat. Ini salah satu kelemahan anggota DPR yang lama, Pak. Itu tidak berarti Bang Sudin ya. Maaf ya. Kan Bapak udah 5 tahun ya, 6 tahun. Ini tidak kritik Bapak ya, Pak. Jadi gini. Ada kementerian lembaga dan pemerintah pada periode-periode sebelumnya, Pak. Kenapa mereka tidak mau mendorong undang-undang masyarakat adat? Karena dianggap bertabrakan dengan kepentingan bisnis, kepentingan kehutanan, kepentingan agraria. Oleh karena itu kita tidak usah membenturkan. Tidak usah benturkan. Cara membenturkan itu nggak usah. Kami ini Natalius Pigai ini biasa tangani kasus puluhan ribu tangani. Saya suka membenturkan orang.
Udahlah, lebih baik